Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas materi tentang perilaku perusahaan. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andika Triananto dengan NIM 191701137. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke dalam materi dalam PowerPoint ini. Materi yang akan dibahas dalam PowerPoint ini, yang pertama adalah pengertian pengambilan keputusan dalam perusahaan. Dan yang kedua, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, pemasaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pengambilan keputusan dalam perusahaan. Para pakar manajemen telah banyak mengutarakan pendapatnya tentang definisi pengambilan keputusan dalam konteks manajemen. Untuk kepentingan pembahasan ini, penulis mengemukakan beberapa pendapat saja sebagai dasar konseptual dalam memahami apa sebenarnya pengambilan keputusan dalam aktivitas manajemen pada sebuah organisasi atau perusahaan. Robin berpendapat bahwa hakikat pengambilan keputusan ialah memilih dua alternatif atau lebih untuk melakukan suatu tindakan tertentu baik secara pribadi maupun kelompok. Suatu keputusan ialah proses pemilihan tindakan tertentu antara sejumlah tindakan alternatif yang mungkin. Demikian juga Drummond berpendapat bahwa keputusan merupakan usaha penciptaan kejadian-kejadian dan pembentukan masa depan. Kita mengetahui masalah apa yang kita hadapi. Kita mulai memikirkan cara alternatif agar masalah tersebut segera dapat selesai dan menemukan solusi dalam menangani masalah tersebut. Solusi harus ditetapkan sebagai pedoman dalam melakukan suatu tindakan. Kita tidak menerima begitu saja daftar solusi. Berbagai alternatif harus diteliti juga guna mendapatkan solusi yang tepat dan efektif. Setiap proses pengambilan keputusan merupakan suatu sistem tindakan karena ada beberapa indikator-indikator di dalamnya. Menurut Prajudi 1997, halaman 45, kerangka kerja yang ada dalam sistem pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi orang yang berwenang dalam suatu pengambilan keputusan. Yang kedua, problema, penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan direncanakan atau dituju. Yang ketiga, situasi si pengambil keputusan itu berada. Yang keempat, kondisi si pengambil keputusan, kekuatan dan kemampuan menghadapi problem. Dan yang kelima, tujuan. Apa yang ingin dicapai dari suatu pengambilan keputusan. Unsur-unsur yang disebutkan di atas merupakan kesatuan yang harus ada dalam sistem kerja pengambilan keputusan manajerial. Hal ini sangat penting artinya, sebab pengambilan keputusan adalah sentral bagi tugas seorang manajer dalam mengkoordinasikan tugas-tugas dan usaha perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Di sini aktivitas pengambilan keputusan menjadi tugas utama seorang manajer. Ia menembus seluruh pelaksanaan fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan seluruh kegiatan perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, kita akan membahas tentang langkah-langkah pengambilan keputusan. Sebuah perusahaan atau organisasi adalah tempat bagi beroperasinya manajemen. Artinya manajemen menjadi teknik atau alat yang menggerakkan perusahaan untuk tercapainya tujuan yang diinginkan. Harsey dan Blanchard berpendapat bahwa manajemen merupakan proses bekerja sama dengan dan melalui individu atau kelompok serta sumber daya lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari pengertian di atas, manajemen memiliki unsur-unsur sumber daya manusia, uang, material, teknik, pasar, dan metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Dalam prosesnya, manajemen memiliki fungsi sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dengan demikian, para manajer bertanggung jawab terhadap masa depan perusahaan,
melalui pengambilan keputusan sesuai tingkat kedudukannya. Untuk itu, para manajer perlu memahami langkah-langkah pengambilan keputusan sebagaimana dikemukakan oleh Mondi dan Premex yang terdiri dari 5 langkah keputusan. Sebagai berikut, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah atau peluang. Mempelajari atau mengetahui masalah apa saja yang dihadapi atau peluang apa saja yang harus ditangkap oleh perusahaan dalam meningkatkan perannya di masa depan. Di sini yang juga penting termasuk perumusan masalah sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan karena menentukan tindakan yang akan diambil. Kalau persoalan tidak dirumuskan dengan benar dan tindakan-tindakan yang salah arah akan menciptakan masalah-masalah baru. Yang kedua, membuat alternatif-alternatif. Membuat sejumlah alternatif yang diperkirakan akan dapat menjadi jawaban dalam pemecahan masalah adalah sangat penting. Sebab berbagai alternatif yang dibuat akan dapat dipilih alternatif yang paling efektif dan menguntungkan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Demikian pula membuat berbagai alternatif peluang bagi keputusan yang menyangkut masa depan perusahaan agar diketahui peluang yang lebih besar untuk memajukan perusahaan. Dan yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Memiliki keuntungan dan kerugian atau kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif di dalam memecahkan masalah dan menjawab peluang yang ada merupakan langkah yang akan menentukan pilihan. Jika harus dilihat dari kelayakan suatu alternatif, maka hal inilah yang akan menetapkan pilihan mana yang akan diambil sebagai keputusan. Dan yang keempat, memiliki dan mengimplementasikan alternatif. Adapun tindakan memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang diajukan dalam mendukung keberhasilan pemecahan masalah dan menjawab peluang yang ada dalam perusahaan. Pemilihan alternatif itu sekaligus menetapkan untuk dilaksanakan sebagai keputusan yang diambil oleh perusahaan. Dan yang kelima, mengevaluasi alternatif. Keputusan yang ditetapkan dan telah dilaksanakan haruslah dievaluasi apakah telah tercapai tujuan yang diinginkan atau belum. Sebab keputusan ini diyakini sebagai cara dalam memecahkan masalah atau mengisi peluang untuk menjawab kebutuhan perusahaan. Jika belum, tindakan harus diperbaiki dan kembali melihat alternatif-alternatif yang diajukan atau menambah kembali alternatif yang ada sambil melengkapi informasi untuk keputusan yang akan diambil. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang pemasaran. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Peranan pemasaran dalam perusahaan saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen saja, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan secara berkelanjutan, sehingga keuntungan perusahaan dapat diperoleh dengan terjadinya pembelian berulang. Tujuan dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menciptakan suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, menjanjikan nilai superior, menetapkan harga yang menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran meliputi yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Dan yang kedua, produk, barang, jasa, dan gagasan. Dan yang ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Dan yang keempat, pertukaran dan transaksi. Dan yang kelima, hubungan dan jaringan. Berikut adalah penjelasan konsep inti pemasaran. Yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar. Kebutuhan manusia adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar. Manusia mempunyai kebutuhan yang kompleks, bukan hanya fisik, tetapi juga psikis seperti rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, dan lainnya. Bentuk kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian individu dinamakan keinginan. Keinginan digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka
Atau dengan kata lain, keinginan adalah hasrat akan penawaran kebutuhan yang spesifik. Dan yang nomor 2, produk, barang, jasa, dan gagasan. Muncullah berbagai kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar mendorong produsen untuk berinovasi, melakukan riset pasar, mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluhan dan ketidakpuasan yang dialami konsumen, guna memberi citra baik pada produk kita di mata konsumen. Bila kita mengetahui apa keinginan konsumen dan mengetahui apa kekurangan dari produk kita yang dikomplainkan oleh konsumen, kita bisa memperbaiki kekurangan dari produk kita sehingga konsumen tersebut bisa puas akan produk kita dan menjadikan produk kita bisa laris di pasaran. Dengan menerima segala komplain dari konsumen, kita sudah membangun brand yang baik dari produk kita karena kita bersahabat dengan para konsumen karena mau menerima masukan dari konsumen tentang produk kita. Perusahaan sering membuat kesalahan dengan lebih memperhatikan produk fisik daripada jasa yang diberikan produk tersebut. Sebuah produk fisik adalah suatu cara mengemas sebuah jasa. Tugas pemasar adalah menjual manfaat atau jasa yang diwujudkan ke dalam produk fisik, bukan hanya menggambarkan ciri-ciri produk tersebut. Dan yang ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Perusahaan-perusahaan di dalam industri berusaha menawarkan produk dan jasa yang superior, menyebabkan konsumen mempunyai banyak pilihan atas produk yang ingin dibelinya. Konsumen membuat pilihan pembeli berdasarkan pada persepsi mereka mengenai nilai yang melekat pada berbagai produk dan jasa ini. Nilai adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Kepuasan pelanggan berkaitan dengan mutu. Dalam upaya memperbaiki mutu produk yang dihasilkan, produsen menerapkan konsep total quality management guna memberi citra baik terhadap produk kita. Yang nomor 4, pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Terdapat 5 kondisi yang harus dipenuhi agar pertukaran dapat terjadi. Yang pertama, terdapat sedikitnya 2 pihak. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi pihak lain. Yang nomor 3, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyerahan. Dan yang nomor 4, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran. Pertukaran baru akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat menyetujui syarat pertukaran yang akan membuat mereka lebih baik daripada sebelum pertukaran. Transaksi adalah perdagangan antara kedua belah pihak atau lebih yang paling sedikit melibatkan 2 macam nilai. Persetujuan mengenai kondisi, waktu dan tempat. Biasanya sistem transaksi digunakan untuk memperkuat dan memaksa agar pihak yang bertransaksi mematuhinya. Yang kelima, hubungan dan jaringan. Pemasaran hubungan atau relationship marketing adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyalur, dan pemasok guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Agar hubungan dapat tercipta dalam jangka panjang, terdapat beberapa hal yang harus dipahami, antara lain, saling mempercayai dan saling menguntungkan, menjanjikan dan memberikan kualitas yang tinggi, pelayanan yang baik, harga yang pantas antar pihak, menghasilkan ikatan ekonomi, teknik dan sosial yang kuat antar pihak yang berkepentingan, menekankan biaya, transaksi, dan waktu pencarian pelanggan. Hasil pemasaran hubungan yang utama adalah pengembangan aset unik perusahaan yang disebut dengan jaringan perusahaan. Jaringan terdiri dari perusahaan dan semua pihak-pihak pendukung, pelanggan, supplier, distributor, pengecer, agen iklan, ilmuwan, dan pihak lain yang bersama-sama dengan perusahaan dalam membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Semakin lama, persaingan tidak lagi berlangsung antar perusahaan melainkan antar seluruh jaringan, yang akan dimenangkan oleh perusahaan yang telah membangun jaringan yang lebih baik. Dan yang nomor 6, pasar.
Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadinya transaksi, serta pertukaran produk yang bernilai antar dua belah pihak atau lebih. Istilah pasar saat ini bukan lagi mengacu kepada suatu tempat secara fisik, namun lebih kepada sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk atau kelas produk tertentu. Yang ketujuh, pemasar atau calon pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Pemasar dapat bertindak sebagai pembeli ataupun penjual, tergantung pada tingkat keaktifan mereka dalam mengupayakan terjadinya pertukaran. Dalam situasi di mana kedua belah pihak secara aktif mengupayakan terjadinya pertukaran, maka keduanya disebut sebagai pemasar, dan situasi tersebut adalah salah satu pemasaran timbal balik. Dapat kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini banyak sekali para pelaku usaha mencari marketnya dengan menggunakan internet dengan cara mempromosikan barang atau produknya untuk membangun citra baik atas produknya. Dengan begitu, banyaknya para pelaku usaha yang mencari konsumen melalui media sosial, ini merupakan tantangan bagi seorang pengusaha. Seorang pengusaha harus bisa membuat gambar atau website yang unik dan menarik sehingga konsumen itu bisa tertarik dengan produk yang kita jual karena gambar dan tampilannya menarik. Dan sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata atau kurang jelas dalam penyampaian, bisa menanyakan ke saya secara pribadi. Presentasi saya tutup. Selamat pagi. Om Santi 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 Om.